Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Jordan Why Not 0.6. Dan setelah beberapa kali nyobain sepatu ini, gue sih agak menyayangkan karena sepatu ini dari segi teknologinya nggak sebagus versi sebelumnya guys. Dan gue ngerasa untuk versi kali ini Jordan Brand lebih fokus untuk memberikan estetik yang beda aja dari sepatu basket pada umumnya. Memang kalau kita udah ngomongin sepatu basket Westbrook, itu selalu unik, selalu beda. Dan untuk versi yang ke-6 kali ini bisa dibilang menurut gue secara estetiknya juga keren banget. Ada zipper dan lain sebagainya, warnanya juga unik, catchy banget waktu kalian pakai di lapangan. Tapi sekali lagi dari segi performance, gue ngerasa seharusnya juga bisa paling nggak tuh dibikin sama versi sebelumnya. Dimana untuk zoom unit yang ada di sepatu ini, kali ini kita mendapatkan zoom area yang terbilang lebih kecil, meskipun nilai positifnya adalah kalian tetap masih bisa ngerasain sensasi bouncy yang ada di bagian depan sepatu ini. Zoomnya cuma ada di bagian depan sepatunya aja, dan kalau kita perhatiin dari beberapa versi sebelumnya, sepatu Westbrook yang pertama itu kan pakai full length zoom unit. Terus versi yang kedua selanjutnya ada zoom di bagian forefoot yang berasa gede banget. Kalau nggak salah ada yang pakai double stack zoom unit juga. Cuma untuk versi kali ini kita akan mendapatkan zoom unit yang terbilang cukup standar, berada di bagian depan sepatunya aja. Meskipun seperti yang gue bilang tadi, nilai positifnya adalah kalian tetap bisa ngerasain sensasi bouncy-nya di area depan, dan secara setupnya pun masih merupakan sepatu yang identik atau inline dengan seri signature Westbrook sebelumnya. Merupakan sepatu yang dapat memberikan kalian heel to toe transition yang smooth banget, dimana di bagian belakang sepatunya di sini ada bagian rounded outsole-nya, di bagian depan kalian akan mendapatkan base yang terbilang cukup lebar, masih oke banget dalam memberikan kalian stabilitas dan juga lateral support, karena di bagian samping sepatunya di sini ada foam yang menjalar yang ini berfungsi untuk memberikan kalian kestabilan sewaktu menggunakan sepatu ini juga. Selain itu, fitur yang udah identik banget di sepatu Russell Westbrook ada di couple outsole, dan juga di bagian tengahnya di sini ada TPU piece yang ini berfungsi untuk memberikan kalian torsional support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Serta dengan desain seperti ini, di area depan sepatunya kalian akan mendapatkan fleksibilitas yang lebih ekstra juga. Jadi ya memang ini merupakan fitur-fitur yang identik dan berasa kayak memang sepatunya Russell Westbrook banget guys. Dan untuk bagian uppernya sendiri, sekali lagi gue bilang sepatu ini estetiknya keren banget. Kalian bisa pakai sepatu ini secara terbuka kayak gini ataupun secara tertutup. Dan sepatu ini juga merupakan sepatu yang sangat diperhatikan dari segi bobotnya oleh Jordan Brand, dimana secara overall sepatu ini menggunakan material yang terbilang cukup ringan karena banyak layering material, tapi mostly terdiri dari material yang terbilang see-through, dimana di bagian atasnya di sini ada material ripstop, dan juga di bagian bawahnya di sini ada beberapa penggunaan material mesh yang memiliki lubang-lubang yang cukup gede guys. Jadi dari segi breathability-nya menurut gue ini juga sangat dipertimbangkan oleh Jordan Brand. Dan untuk beberapa highwear areanya ini juga di cover lagi dengan beberapa penggunaan material sintetik yang ini selain berfungsi untuk memberikan fitur estetik, ini juga berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini guys. Secara feel-nya sendiri sih menurut gue aman-aman aja, nggak memerlukan break-in time sama sekali. Tapi buat gue sendiri yang nggak terlalu cocok adalah dari segi fitting overall-nya, dimana di bagian depan sepatu ini berasa cukup roomy buat gue. Memang untuk sepatu-sepatu Westbrook dari beberapa versi sebelumnya memang nggak selalu cocok buat gue guys, karena menurut gue sepatu ini lebih cocok digunakan buat kalian yang punya kaki lebar. Bahkan gue udah coba untuk turun setengah size di sepatu ini, tapi gue masih ngerasa di area depannya ada extra space yang memang berasa agak longgar aja di area depan sepatunya guys. Terlepas dari itu, untuk bagian setengah ke belakang menurut gue sih enak banget. Terlepas sepatu ini memiliki sistem booty construction dan juga padding-padding yang nggak terlalu tebal di bagian belakang, tapi ini kebantu banget dengan adanya pola desain wings di bagian samping. Jadi ini kayak ada sayapnya gitu dari segi panelingnya ini, yang ini sangat membantu dalam memberikan lockdown, menarik kaki gua ke area belakang, sehingga ini membantu dalam memberikan fit dan juga containment yang oke banget sewaktu gua menggunakan sepatu ini tepat di area heel kaki gua guys. Dan juga salah satu fitur favorit mungkin yang gua temukan di sepatu ini dan beda sama beberapa versi sebelumnya adalah kali ini gua cocok banget sama traction yang ditawarkan oleh sepatu Westbrook guys. Awalnya tuh gua agak skeptis ngelihat pola traction dengan desain nub seperti ini, karena kayak di sepatu Jordan Why Not 0.4, Jordan Why Not 0.3 kalau nggak salah, itu gue nggak ngedapetin traction yang optimal dengan pola desain seperti ini. Tapi untuk versi Jordan Why Not 0.6 kali ini gue ngedapetin
ngeluarin traction yang benar-benar solid dan gue nggak ada masalah sama sekali sewaktu menggunakan sepatu ini di lapangan. Di bagian area forefootnya di sini kayak ada pola desain lightning yang ini juga menggunakan pola traction herringbone di bagian dalamnya, dan ini sama sekali nggak ada masalah sama sekali guys. Menurut gue sepatu ini bisa mengcover gerakan kalian dengan cukup baik, bahkan kalau kalian bermain di lapangan basket yang cukup berdebu. Bear in mind aja karena sepatu ini menggunakan naps yang terbilang cukup tipis, sepatu ini nggak akan oke kalau kalian gunakan secara terus-menerus untuk kalian pakai di lapangan basket outdoor. Dan untuk support-support dasarnya sendiri, menurut gue ini juga akan sangat terpengaruh dari segi fit yang akan kalian pakai. Dan kalau kita udah ngomongin fit, pasti ada aja lah sepatu yang nggak cocok di kita dengan bentuk kaki kita masing-masing. Karena ya pastinya sepatu dibuat sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Contohnya untuk sepatu ini di gue aja nggak terlalu cocok, area depannya berasa lebar banget. Tapi bukan berarti sepatu ini nggak akan cocok di kalian juga. Mungkin buat kalian punya kaki lebar, ini bakal jadi sepatu yang nyaman banget waktu kalian pakai. Dan terlepas dari itu, sepatu ini juga udah ditunjang dengan fitur-fitur support dasar untuk sebuah sepatu basket, dimana di area belakang di sini udah ada heel counter, di bagian bawah ada torsional supportnya. Untuk fitur stabilitasnya sendiri juga menurut gua oke banget, base-nya terbilang lebar, ada foam yang menjadi di bagian samping untuk stabilitas. Jadi kembali ke kalian masing-masing lagi, apakah ini merupakan sepatu yang cocok untuk kalian atau enggak. By the way, untuk sepatu Jordan Why Not 0.6 ini dijual dengan harga Rp2.379.000, dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Jordan Why Not 0.6. Menurut gue sepatu ini bakal cocok banget, terutama buat kalian yang punya kaki lebar, dan juga mengutamakan heel to toe transition yang smooth, serta menawarkan sepatu dengan bobot yang cukup ringan. Thank you banget buat kalian udah nonton video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.